Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, muliakan kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh di Masjid Baitul Haq Kedingang, yang semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Pertama, kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik, hidayah, inayah yang telah dilimpahkan pada kita. Semoga taufik, hidayah, inayah terus menerus dilimpahkan kepada kita sampai detik-detik akhir usia kita. Semoga kita semuanya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mudah-mudahan di akhirat nanti dikumpulkan menjadi umat beliau dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, sesungguhnya yang sangat penting itu justru endingnya, justru akhirnya. Misalnya seperti perintah puasa sekarang ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diperintahkan kamu untuk mengerjakan puasa sebagaimana umat-umat terdahulu, ya. Diperintahkan juga kepada umat-umat dahulu. Endingnya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu semuanya menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah itu berirodah, berkehendak agar manusia jadi orang baik, jadi orang yang takwa. Intinya. Demikian juga haji, ya, puasa, itu ending terakhirnya yang dikehendaki, diirodahi oleh Allah itu adalah kita menjadi orang yang takwa. Dan memang sebenarnya hidup ini kaum muslimin, sepanjang sejarah hidup kita ini yang dipentingkan juga, ya, lainnya penting, yang amat dipentingkan itu adalah akhirnya juga, akhirnya hidup ini, ya. Walaupun gitu ya, orang itu kelihatannya baik dan baik misalnya, lalu kok akhir hidupnya itu jelek, maka dia jelek, di akhirat masuk neraka, ya, begitu. Dan sebaliknya, kalau ada orang kelihatannya itu jelek, ya jelek, wah nampaknya kurang enak dan sebagainya, tapi ternyata akhir perjalanan hidupnya menjadi orang yang baik, ya, maka ya
ending terakhir ini kan, maka masuk surga. Jadi yang malu bi'amalin ahli jannah tabaina wa baina jannati dhira. Rasulullah itu pernah bersabda, ada orang yang melakukan perbuatan kebaikan, perbuatannya ahli surga, gitu ya. Sehingga jarak antara dia dengan surga itu dhira, hanya sedepa saja. Sudah dekat sekali, dia sudah amalnya baik-baik. Taifus yaqil kita didahului ya, tercatat bahwa ada suatu amalan ya, tercatat dia di Lauh Mahfuz Allah, dia adalah amalnya amal akhir hayat amal. Ya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha, gitu ya. Dia akhir-akhirnya datang melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, maka fayadkhuluha, ya masuk neraka. Ini dawuhnya Rasulullah, ya, sabdanya. Jadi akhir pernyataannya. Ya ini yang dikatakan kalau masuk neraka ini su'ul khotimah. Jadi ada istilah su'ul khotimah itu ini. Nah, kebalikannya, ada orang yang melakukan amalan jelek, sehingga jarak antara dia dengan neraka itu sudah tinggal satu dhira karena jelek, ya. Tapi dalam catatan Lauh Mahfuz Allah, dia sebagai kita didahului dengan amalan, ternyata dia amalan baik. Maka dia masuk surga. Yang inilah yang dinamakan husnul khatimah. Jadi nahnu nahkumu bil khawatim, ya hukum itu yang paling ending, yang paling akhir, itulah yang paling sangat menentukan. Tapi bukan berarti itu semua tidak ada persiapan, wah nanti yang penting kalau sudah tua akhir hayat kita baik. Tidak begitu, karena ya satu memang usia kita tidak tahu ya, kita ini ya, kita mengamalkan perbuatan jelek, ada gambaran ada tua oh baik, tiba-tiba di tengah perjalanan meninggal, ya jelas ya, tidak bisa. Kita sulit memang untuk melihat ini tandanya masuk surga, husnul khotimah apa su'ul khotimah, ya akhir hidupnya baik apa akhir hidupnya jelek, ini kita memang ya sulit, belum pasti. Tapi hati orang siapa tahu, orang kelihatannya baik tapi hatinya kan kita nggak tahu. Dalamnya lautan dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Nah inilah. Nah hadirin sekalian, bersamaan dengan ini lalu Imam besar lalu mengarang sebuah kitab yang namanya Sabil Al-Karam wal Aidah. Dalam kitab itu lalu para ahli, para ulama itu menyatakan bahwa orang-orang yang biasanya su'ul khotimah, ini dalam sejarah, dalam agama, dalam itu dilihat orang-orang yang su'ul khotimah itu perjalanan hidup akhirnya jelek itu ada beberapa kebiasaan, ya. Ada semacamnya iktibar, ada semacam tanda-tanda, ya. Nah ini yang perlu kita kaji. Kira-kira model orang yang nanti ya, tapi dia namanya iktibar ya, su'ul khotimah itu yang bagaimana? Yang nanti kalau kita kaji kita tahu, kita supaya bisa menghindari. Yang pertama, diawali dengan wal-iyadzubillah, ya, mohon ampun, mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak su'ul khatimah. Biasanya orang-orang yang su'ul khatimah itu adalah satu, al-muhawwinuna 'anis shalah. Nah, kita sebutkan yaitu orang-orang yang ya, sehari-hari hidupnya adalah menyepelekan, menyia-nyiakan dalam menjalankan ibadah sholat. Hawwanul hawwin, menyepelekan, menyia-nyiakan.
menyepelekan, menyia-nyiakan itu bisa makna paling tidak dua makna ya. Yang pertama maknanya ya kelihatan sudah ya, tidak sholat lah, ya, dia memang tidak sholat, ya, atau kalau sholat ya hanya kalau ketemu teman saja, ya, itu memang begitu ya. Tapi yang kedua, makna yang kedua, orang itu kelihatannya sholat, rajin, baik, nah ini yang hati-hati. Tetapi sholatnya itu bukan dalam rangka mengabdi kepada Allah, ya. Tetapi sholatnya tadi dalam rangka supaya dilihat orang, disanjung, dipangalem-bono oleh orang. Ini kan ada yang kita tidak tahu. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Jadi sholatnya orang demikian masuk neraka. Allah sendiri sudah menyatakan ya, sholat saja ini sholat masuk neraka karena sholatnya adalah tadi yura'u, untuk pameran, untuk supaya disanjung, untuk dipangalem-bono orang lain dan seterusnya. Itulah maka tanda-tanda ya, semacam tanda-tanda atau iktibarnya orang yang nanti meninggalnya itu su'ul khatimah, na'udzubillah, nyepelekan masalah sholat. Atau ada sama sekali sudah meninggalkan ya. Besok di akhirat itu ada penduduk surga dan penduduk neraka itu ketemu lalu dialog tentang Al-Quran itu. Ya, tapi begini ya, loh, saya tahu kamu dulu kan ya orang baik, ya, orang baik di masyarakat kelihatannya baik dan sebagainya. Kenapa kamu menjadi penghuni neraka? Itu orang penghuni surga dari neraka. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu jadi penghuni neraka? Penduduk-penduduk neraka tadi menjawab, maaf teman, saya dulu memang ya mungkin orang lain, tapi saya sebenarnya tidak termasuk golongan orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya mungkin meninggalkan sama sekali atau meninggalkan dalam kondisi seperti tadi ya, atau menjalankan tapi niatnya tidak benar. Itu jadi makanya diprediksi orang seperti itu biasanya lalu su'ul khatimah, jelek akhirat. Nah, ini yang pertama. Ini supaya kita ingat terus kalau begitu sholat itu jangan kita utamakanlah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, supaya na'udzubillah ya, supaya kita menjadi orang yang su'ul khatimah. Lalu yang kedua yang memberikan iktibar tanda-tanda bahwa orang itu nanti su'ul khatimah, na'udzubillah, yaitu al-ya'u atau uqudul walidah. Dia suka berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Sering menjengkelkan hati orang tua, mengkhianati orang tua, jelek-jelekkan orang, bahkan ada yang menyiksa orang tua. Ya tidak berbakti, malah ya istilahnya itu sembrono kepada orang tua. Durhaka bahasa mudahnya, durhaka. Ini berat. Bahkan dalam suatu hadis lain disebutkan bahwa orang yang tidak bakti, bahkan durhaka pada kedua orang tuanya, itu kadang-kadang Allah memberikan siksa bukan di akhirat saja, kalau pasti kadang-kadang di dunia oleh Allah disiksa. Ini luar biasa orang tua ini. Makanya hati-hati. Nah pertanyaannya begini, aduh Pak, ini sudah orang tua saya sudah tidak ada semua. Sekarang bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sudah tidak ada? Saya takut kalau menjadi orang yang su'ul khatimah. Masih ada cara. Orang tua yang sudah meninggal, bagaimana cara bakti kita?
ziarahi kuburnya, doakan dengan sungguh-sungguh pada Allah, diampuni, amalnya diterima, masukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi ziarah. Tapi jangan sampai keliru hadirin, ziarah ini penting. Dulu pernah dilarang oleh Rasul, kuntu'an nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Sungguh aku larang ziarah kubur. Rasulullah pernah begitu. Karena melihat banyak orang yang ziarah kubur niatnya keliru, bukan mendoakan tapi malah minta doa, atau dia minta didoakan ini dan itu gara-gara dagangannya kurang laris ziarah kubur, gara-gara anaknya mau ujian ziarah kubur, dan seterusnya, bukan dalam rangka mendoai. Kadang-kadang fazuruha, setelah dibenahi, diberi pelajaran Rasulullah, fazuruha, sekarang silakan ayo ziarah kubur. Memang itulah bentuk pengabdian kita kepada orang tua yang sudah doakan. Mantap saudara, kalau kita ini ada kubur, kita mohon pada Allah, seakan-akan orang tua di depan kita memohon. Mantap. Tapi kalau yang belum mampu melakukan ziarah kubur, ya jalan lain adalah mendoakan setiap saat dan setiap lebih-lebih seusai sholat 5 waktu. Itu ini yang nomor 2 muslimin supaya dijauhkan dari su'ul khatimah. Kemudian yang ketiga, muslimin alladzina yu'dil muslimin, yaitu orang-orang yang suka menyakiti, membuat susah sesama muslim. Ini dikhoskan sesama muslim. Ada beberapa fenomena kenyataan, menjelek-jelekkan sesama muslim, bahkan mengkafirkan. Ada lalu tiba-tiba mengejutkan orang pintar dari orang itu, lalu murtad. Itu terjadi betul di masa ini, murtad. Ya naudzubillah. Bahkan akhirnya bukan hanya sekedar menjelek-jelekkan umat muslim, tapi menjelekkan muslim, menjelekkan agama Islam. Ini ya, sampai pesan. Ya kalau sudah seperti itu, gambaran itu bisa. Ya alhamdulillah, sudah seperti ini. Jadi yuk deh. Kemudian yang keempat, ya, tanda hebat bahwa orang-orang ini, alhamdulillah, su'ul khatimah itu ya, adalah bangga dalam kabair, dalam melakukan dosa besar. Kalau orang itu melakukan dosa besar lalu menyesal, lalu tobat, ya insya Allah betapapun besar dosa itu masih akan diampuni. Dan bahkan banyak orang yang melakukan dosa besar, bertobat, lalu menjadi orang yang husnul khatimah, banyak dalam sejarah agama. Tetapi kalau sudah melakukan dosa besar, entah minum, entah zina, entah mencuri, tapi bangga, tidak ada penyesalan dan tidak ada keinginan untuk bertobat. Nah, ini tanda bahwa dia nanti kalau terus-menerus disuruh khatimah. Yang terakhir, yang kelima, yang sangat penting kadang-kadang ya, kalau kita tidak hati-hati itu masuk dalam diri kita, yaitu orang yang bangga juga, sombong juga dalam hal melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini maksudnya, kadang-kadang kita tidak terasa ya, kita melakukan sholat, entah sholat malam, misalnya tahajud, kita bangga. Wah, teman-teman kita beritahu, loh, aku itu bisa sholat tahajud ya. Puasa sunnah, Senin, Kamis, semua diceritakan. Atau mau berangkat haji, ya, syukuran betul, baik kalau niatnya benar. Tapi kalau terselip niat yang tidak benar, ya, seakan-akan ini loh saya bisa berangkat sak kampung, sak
RT sa RW sa kelurahan diundang semuanya. Padahal baik tujuannya, yang namanya syukuran, nak doa kan bener. Asal niatnya begitu ya bener, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terselip, memang kaum muslimin rahimahullah, ibadah-ibadah itu memang riskan terhadap sifat ini. Kita bangga, kita sombong terhadap ibadah nafsi kita, itu rentan semua ibadah. Urut-urutannya ya, kalau yang paling rentan otomatis ya haji tadi rentan. Makanya diawali perintah itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu artinya bahwa walillahi, Allah dawuh. Itu yang pertama. Karena rentan sifat-sifat riya, sombong. Makanya harus karena Allah kalau menunaikan ibadah haji. Itu pertama. Yang kedua sholat. Sholat itu juga rentan kaum muslimin. Jangan kita ke masjid jamaah lalu kita merasa aku belum sergap diri aku hebat, bisa juga. Ini ya, harus hati-hati. Yang rentannya kecil sekali, yang bagus ini adalah ibadah puasa seperti sekarang ini. Karena apa? Puasa itu betul-betul siri. Jangankan orang lain, keluarga, istri, anak saja kita tidak tahu kalau kita ini sedang puasa atau tidak. Tahunya puasa karena ikut sahur, ikut buka. Tapi kalau dia lalu keluar ke pasar lalu ikut makan, lalu balik lagi bibirnya diulap lagi, ya lalu lemes pura-pura gitu sampai maghrib. Oh, istri kita, anak kita menyatakan bahwa bapak sedang puasa. Kan begitu. Ini rahasia. Makanya puasa ini betul-betul nilainya tinggi. Insya Allah kalau orang berpuasa dengan benar, ya, ini sabda Rasul, ya, dosa yang besar, dosa manapun yang dulu-dulu bahkan yang akan datang pun akan diampuni oleh Allah SWT. Asal benar. Tapi sebaliknya, kalau puasa tidak benar, percuma. Tiwas lapar, tiwas dahaga. Itulah kaum muslimin. Mudah-mudahan 5 perkara itu menjadi tiba menjadi pengingat kita. Hati-hati kita jauhi betul. Insya Allah kalau kita jauhi betul, insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang husnul khatimah. Ya Rabbal alamin. Maka dalam matur suwun